pembelajaran hari ini adalah online, Ibu harap kalian dapat menyimak video pembelajaran dengan baik ya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing di rumah kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang getaran. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi baru tentang gelombang. Namun sebelum itu, mari kita SBking terlebih dahulu ya. Kita ikuti SBking berikut ini. Kalian tetap harus semangat dalam belajar dan menyimak video dari awal hingga akhir. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peta konsepnya adalah sebelum kita membahas tentang materi inti, Ibu punya satu video kasus. Mari kita lihat. Setelah melihat video kasus tersebut, apa yang sudah kalian pahami? Benar sekali, video tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang berada di pusat kebugaran sedang memainkan tali tambang. Lalu, apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Ya, tepat sekali. Tali tambang yang digunakan oleh orang tersebut menunjukkan adanya gelombang karena disebabkan oleh getaran yang sedang merambat pada tali tersebut. Untuk penjelasan lebih lanjut, simak video sampai akhir ya. Oke, pembahasan kita yang pertama yaitu tentang pengertian gelombang. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat. Nah, di sini ada kata getaran yang sudah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, gelombang ini sebenarnya dapat kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari dan dapat diamati dengan mudah. Contohnya adalah gelombang air laut. Gelombang air laut itu bisa terjadi karena adanya hembusan angin pada air sehingga menimbulkan adanya gelombang pada air laut tersebut. Nah, untuk merambat sebuah gelombang itu memerlukan energi. Dia akan memindahkan energi tapi tidak memindahkan mediumnya. Nah, berdasarkan medium merambat, gelombang dibagi menjadi dua. Yang pertama, gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium merambat, dan gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan medium merambat. Contoh gelombang mekanik adalah gelombang air laut tadi. Gelombang air laut. Kemudian ada gelombang bumi, gelombang tali, dan seterusnya. Nah, secara garis besar gelombang mekanik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Nah, itu akan dibahas pada pembahasan berikutnya. Untuk yang
yang kedua, gelombang elektromagnetik. Contohnya adalah gelombang cahaya dan gelombang radio. Selanjutnya, gelombang berdasarkan arah kambat. Nah, berdasarkan arah kambatnya, ini ada dua macam. Yang mana dua macam ini merupakan gelombang dari gelombang mekanik. Yang pertama adalah gelombang transversal yang arah kambatnya adalah tegak lurus dengan medium kambatnya. Contohnya adalah gelombang kali dan gelombang air laut. Kemudian di sini ada gelombang longitudinal yang arah kambatnya adalah sejajar. Contohnya gelombang bumi, pegas atau selimut. Oke, untuk lebih lanjut kita membahas satu persatu dari gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Untuk yang pertama, gelombang transversal. Gelombang transversal ini ibu punya grafik sinusoidal. Nah, di sini ada sebuah gelombang yang terdiri dari bukit, kita sebut ini bukit, dan yang bawah ini, yang melengkung ke bawah, kita sebut sebagai lembah. Nah, pada pertemuan berikutnya kita sudah membahas tentang amplitudo. Amplitudo adalah simpangan maksimum atau simpangan terjauh dari gelombang. Nah, di sini pada gambar ini gelombang yang atas yang bukit ini amplitudonya 5. Ya, pada titik A ini paling puncak adalah 5. Kemudian yang paling bawah ini negatif 5. Nah, dikatakan satu gelombang ketika terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Ya, dikatakan satu gelombang ketika terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Nah, dari titik O ke titik D ini merupakan panjang gelombang yang satuannya meter. Terpahami? Oke, nah di sini kita membahas tentang R atau banyak gelombang. Seperti yang ibu katakan tadi, satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Ketika kita meninjau dari grafik ini, maka satu gelombang itu terdiri dari mulai titik O ke titik A, ke titik B, ke titik C, dan ke titik D. Ya, dari titik O, A dan B membentuk bukit, dari titik B, C dan D membentuk lembah. Jadi terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Kemudian ada setengah N atau setengah gelombang. Setengah gelombang berarti hanya satu bukit saja atau hanya satu lembah saja. Ini saja atau ini saja. Nah, kita tuliskan dari O, A ke B, atau ya dari B, C ke D. Ini adalah bukit, ini adalah lembah. Terpahami? Nah, ketika terdiri satu bukit dan satu lembah, dia dikatakan satu gelombang, ya, dan dikatakan setengah gelombang ketika dia hanya terdiri satu bukit saja atau satu lembah saja. Selanjutnya adalah lambda. Lambda ini adalah simbol dari panjang gelombang. Nah, panjang gelombang sendiri merupakan jarak yang ditempuh oleh satu gelombang. Ingat ya, jarak ini adalah S. Simbolnya adalah S, satuannya adalah meter. Dan N ini adalah banyak gelombang. Sedangkan lambda ini satuannya meter. Terpahami? Jadi ketika kita ingin mengetahui berapa panjang gelombang dari O ke D, maka kita bisa mengetahui dari rumus ini. Terpahami ya? Selanjutnya di sini ada contoh soal. Contoh soal diketahui. Nah,
gelombang O, ini 0 ya, 0, 1, 2, dan 3. Nah, di sini yang ditanya yang pertama amplitudo atau A, yang B banyak gelombang atau N, periode, frekuensi. Nah, ini frekuensi sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Ada kaitannya juga dengan periode. Nah, dari frekuensi dan periode kita juga bisa mencari cepat rambut gelombang atau lambda. Kita jawab satu persatu. Dan yang A ini amplitudo. Amplitudo adalah simpangan maksimum atau simpangan terjauh. Di sini sudah diketahui amplitudonya. Tidak ada satuannya ya, harusnya ada. Saya kasih aja di sini meter ya. Nah, di sini ada 4, 0, negatif 4. Jadi simpangan terjauhnya adalah 4. Ibu kasih di situ satuannya meter. Oke. Kemudian yang kedua adalah banyak gelombang. Banyak gelombang ini bisa dihitung. Nah, ingat satu gelombang adalah satu bukit dan satu lembah. Jadi ini 1. Dari 0 ke 2 adalah 1 gelombang. Dan yang di sini hanya 1 bukit saja, berarti setengah gelombang. Nah, di sini ada N-nya 1 ditambah setengah gelombang. Ya. 1 ditambah setengah gelombang, 1 setengah gelombang. Ya. Atau 3/2 gelombang. Oke. Kemudian di sini ada periode. Periode. Nah, saya tuliskan di sini ya C. Periode itu simbolnya T. Rumusnya apa kemarin? Oke. Rumusnya adalah T per N, di mana T adalah waktu dan N adalah banyak gelombang. T di sini sudah diketahui. Nah, T-nya di sini sudah diketahui. Berarti titik ini adalah 3 sekon. Ini satuannya sekon ya. Oke, satuannya sekon, 3 sekon. Saya tulis di sini. Dan N-nya sudah kita tahu di sini 3/2. Nah, dapat kita cari 3/2 ini kita balik saja ya. Atau gini, 3/1 dikali 2/3. Terpahami? Ya, atau ini kita balik saja. Sama saja ya. Jadi 6/3 sama dengan 2 sekon. Jangan lupa satuannya ya. Oke, selanjutnya frekuensi. Saya tulis di sini. Frekuensi yang B. Frekuensi. Ketika kita sudah mengetahui periode, maka kita cari rumus yang mudah saja, yaitu 1/T. T-nya tinggal kita substitusikan. 1/T-nya ada 2 ini. Berarti frekuensinya setengah. Dia. Atau 0,5. Satuannya Hz atau Hz. Oke. Selanjutnya cepat lambat. Nah, di sini cepat lambat itu E. Bisa kita ketahui dari sini. Lambat sama dengan S/E. S-nya kita ketahui 30 dan N-nya 3/2. Atau kita balik saja di sini 60/3. Berapa? 20 meter. Oke, terpahami? Oke, lanjut. Rumusan berikutnya adalah gelombang longitudinal. Nah, perbedaannya kalau di transversal itu terdiri dari satu bukit
dan satu lembah. Kalau di gelombang longitudinal dikatakan satu gelombang itu ketika terdiri dari satu regangan dan satu rapatan. Ini adalah regangan dan ini rapatannya. Ya, ini misalkan ada selingki ya atau pegas. Nah, terdiri dari satu regangan dan satu rapatan. Itu disebut satu gelombang. Oh, ini bisa kita simpulkan di sini ya. Terdiri dari satu regangan dan satu rapatan. Nah, untuk satu regangan dan satu rapatan ini ya disebut panjang gelombang. Nah, ketika kita menganalisis gelombang ini, ada berapa gelombang kira-kira? Oke, betul. Karena di sini ada satu regangan, satu rapatan, di sini juga ada satu regangan lagi, regangan, dan ini satu rapatan lagi. Berarti di sini ada dua gelombang. Nah, bagaimana Bu kalau misalkan setengah gelombang? Setengah gelombang ya berarti terdiri dari satu regangan saja, atau satu rapatan saja. Kalau keduanya termasuk satu gelombang. Nah, di sini Ibu ada contoh soal lagi. Diketahui gelombang merambat selama 4 sekon. 4 sekon ini kita sebut T ya. T sekon. Membentuk ilustrasi berikut. Nah, di sini ada regangan, rapatan, regangan, dan rapatan lagi dari titik A ke titik B sepanjang 10 meter. Nah, ditanya banyaknya gelombang dan frekuensi gelombang. Kita jawab satu persatu. Yang A, banyaknya. Nah, satu regangan dan satu rapatan, ini berarti satu ya. Ini satu dan ini dua. Berarti di sini ada dua gelombang. Ada satu rapatan, satu regangan, ini satu gelombang sampai sini, dan ini satu gelombang lagi. Berarti ada dua gelombang. Yang kedua tentang frekuensi. Frekuensi ini N per T. N per T, di mana N-nya adalah 2 dan T-nya adalah 4. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, coret 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 ini 2. Atau kok miring ya, ini ya, maaf, setengah, atau bisa kita tulis 0,5, satuannya Hz atau Hz. Oke, terpahami? Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan dari cepat lambat, frekuensi, dan panjang gelombang. Oke, di sini Ibu sudah menuliskan tentang hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, dan periode gelombang. Sebelum itu, ini ada penjelasan khusus tentang kecepatan cahaya dan kecepatan bumi. Kecepatan cahaya itu besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan kecepatan bumi pada umumnya 340 meter per sekon. Nah, kecepatan cahaya ini kan 10 kali pangkat 8, berarti sangat cepat sekali. Nah, ini untuk bumi 340 meter per sekon. Untuk kecepatan cahaya atau cepat lambat cahaya itu disimbolkan dengan huruf V kecil. Nah, ini lambangnya ya. Ini lambang. Kemudian satuannya adalah meter per sekon. Ini satuan. Jadi perlu kita ingat V kecil karena kalau V besar adalah volume. Nah, V kecil itu satuannya adalah meter per sekon. Selanjutnya, karena gelombang menempuh jarak satu panjang gelombang atau kita sebut lambda dalam satu periode gelombang atau kita sebut T, maka kecepatan
jam per waktu atau jarak per waktu. Nah, seperti pada rumusan berikut ini, V sama dengan lambda per T. Nah, lalu apa hubungannya dengan frekuensi? Ingat bahwa T ini maaf, kita ubah menjadi T sama dengan, kita kaitkan dengan yang ada frekuensi, yaitu 1/f. Sehingga kalau kita substitusikan V sama dengan lambda per 1/f. Kalau kita ubah lagi, V sama dengan lambda dikali f. Inilah hubungan dari panjang gelombang, frekuensi, dan periode gelombang. Ini ada periode ya yang menghasilkan frekuensi di sini. Nah, frekuensi di sini kita substitusikan di sini, dari yang semula rumusnya T diganti 1/f dari sini. Kemudian menghasilkan V sama dengan lambda dikali f. Contoh soal. Gelombang pada permukaan air merambat dengan panjang gelombang 2 meter. Nah, diketahui dulu ya. Dikit aja ya. Panjang gelombang ini adalah lambda. Lambda 2 meter. Jika ingat waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang adalah 0,5 sekon. Ibu tuliskan di sini waktunya terlebih dahulu ya. Waktunya terlebih dahulu 0,5 sekon. Oke. Dan n-nya adalah satu gelombang ya. Satu gelombang. Yang ditanya, tentukan cepat rambat gelombang dan frekuensinya. Ditanya cepat rambat gelombang, tadi kecepatannya berarti rumusnya adalah V, dan yang kedua ini adalah frekuensi, berarti F kecil. Jawab. Nah, V karena di sini ada lambda, di sini ada T, di sini ada N. Nah, kita cari tuliskan rumusnya terlebih dahulu ya. V sama dengan lambda per T. Nah, periode ini belum kita ketahui berapa, maka harus kita cari terlebih dahulu. T sama dengan, ingat rumusnya adalah T per N. Waktu dalam satu kali getaran. Waktunya adalah 0,5 atau setengah, dan N-nya adalah 1, sehingga periodenya adalah 0,5 sekon. Ya, 0,5 sekon, 0,5 per 1 adalah 0,5 sekon. Kita substitusikan di sini. Lambdanya sudah diketahui 2. Oke. Per 0,5. 2 dibagi setengah berapa? 2 dibagi setengah adalah 4. Satuannya meter per sekon. Ini adalah yang V. V sama dengan 4 meter per sekon. Oke, sekarang yang B. Yang B adalah frekuensi. Frekuensi bisa kita ubah rumusnya di sini. F. Ya kan? F di sini ini kita luas menjadi dibagi sama dengan V per lambda. Kalau kita mencari F, karena ini perkalian, lambdanya pindah luas, karena perkalian menjadi dibagi. Nah, F sama dengan V per lambda. V-nya sudah diketahui itu 4, dan lambdanya sudah diketahui 2. Sehingga
4 per 2 sama dengan 2. Satuannya hertz. Ini adalah frekuensi. Jadi cepat lambat gelombangnya adalah 4 meter per sekon dan frekuensinya adalah 2 hertz. Oke, terpahami ya? Inilah materi dari gelombang, mulai dari karakteristiknya, macam-macamnya, jenisnya, terus kemudian penjelasannya bagaimana gelombang itu bisa dikatakan satu gelombang, kemudian hubungannya dengan antara panjang gelombang, frekuensi, dan periode gelombang. Oke, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu upload di Google Classroom. Untuk hasil diskusinya, silakan kalian upload di Google Classroom sesuai dengan petunjuk pengumpulan tugas. Dan untuk tugas individunya, kalian silakan meresum materi yang sudah Ibu jelaskan pada video sebelumnya. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita speaking terlebih dahulu. Mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan kalian masing-masing di rumah masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!